Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah sekalian, saudara-saudaraku seiman yang dirahmati Allah dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan maghrib kemarin, masih kita bicara sedikit tentang kasus isu yang sedang santer saat ini, yaitu tentang masalah virus corona. Kita sikap kita selaku seorang mukmin dalam menyikapi hal yang seperti ini pada tahap awalnya sudah kita jelaskan pada pertemuan maghrib kemarin. Sedangkan pada subuh kali ini kita bicarakan tentang kemudian sikap kita, sikap iman kita juga dalam mewaspadai penyakit ini. Penyakit wabah corona yang merupakan ini adalah ujian daripada Allah bagi seluruh umat manusia. Bukan cuma bagi orang muslim saja. Cuma bagi orang muslim dia ada dimensi lain dalam hal ini. Sebagaimana kita jelaskan, apapun yang terjadi dengan seorang muslim, di belakang daripada itu ada kebaikan baginya. Adapun bagi orang kafir tidaklah demikian. Bagi orang mukmin ada pahala, ada pengampunan dosa di belakang daripada itu, ada iktibar yang mesti diambil di belakang daripada setiap bala tersebut atau setiap ujian tersebut. Tapi ini tidak menutup kewajiban kita juga untuk bersikap preventif dan mewaspadai daripada wabah tersebut. Sebagaimana kita jelaskan pada maghrib yang lalu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan tentang perkara-perkara yang dilakukan seorang mukmin apabila dia berhadapan dengan penyakit, untuk berobat, kemudian juga untuk menjauhkan diri daripada orang yang sakit. Begitu juga dia mengambil tindakan-tindakan tertentu supaya wabah penyakit tidak terkena pada diri seorang mukmin. Di antara yang dimensi lain yang perlu dilakukan seorang mukmin dalam menghadapi ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ad-du'a silahul mukmin. Sesungguhnya doa itu senjata orang mukmin. Kenapa doa senjata orang mukmin? Karena hanya orang mukmin yang mampu memakai senjata ini. Bukan berarti orang mukmin gaduh mendoa mendam, hanya mengandalkan doa saja, tidak ada yang lain, doa saja yang dilakukan. Bukan begitu maksudnya. Kalau kita tahu bahwa bumerang itu misalkan senjata orang aborigin, memangnya orang aborigin pakai bumerang saja, nggak pakai pisau, nggak pakai pedang. Mereka pakai juga yang itu. Cuma keahlian mereka, ada senjata yang nggak bisa dipakai sama orang lain, hanya mereka yang bisa pakai, bumerang. Bukan berarti hanya bumerang saja senjata yang mereka andalkan, bukan. Banyak juga senjata lain, sama seperti orang lain, tapi keahlian mereka lebih. Orang mukmin juga seperti itu. Bukan berarti orang mukmin tidak disuruh untuk mewaspadai dan yang lain-lain, bukan. Mereka juga tetap itu. Sama seperti yang lain, tapi ada senjata lain yang dimiliki orang mukmin enggak dimiliki oleh orang lain, yaitu doa. Doa ini kita lihat doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam khusus tentang permasalahan ini An Utsman bin Affan
radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim thalatha marrat lam tusibhu fuj'atu bala'in hatta yusbih wa man qalaha hina yusbih thalatha marrat lam tusibhu fuj'atu bala' hatta yumsi. Daripada Aban bin Utsman, daripada Utsman bin Affan, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul 'alim, barang siapa yang mengucapkan doa tersebut, bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul 'alim 3 kali, lam tusibhu fuj'atu bala'in hatta yusbih, itu tidak akan terkena penyakit secara tiba-tiba sampai pagi hari. Dan barang siapa yang mengucapkan di pagi hari, maka tidak akan terkena penyakit secara tiba-tiba. Diucapkan 3 kali, itu tidak akan terkena penyakit secara tiba-tiba sampai sore hari. Jadi doa ini diajarkan Nabi SAW untuk kita memagari diri kita, menjaga diri kita, melindungi diri kita dari sesuatu penyakit yang tidak kita duga datang secara tiba-tiba. Obat ini, kalau kita katakan obat ini berapa kali sekali minum? 3 butir. Sekali minum 3 butir. Efeknya berapa lama? 12 jam cuma. Setelah itu tidak berefek lagi. Nabi katakan bahwa dia itu diucapkan 3 kali, kemudian setelah itu hanya kalau pagi sampai sore, sore sampai pagi. Setiap berarti ini adalah sore pagi mesti diucapkan untuk melindungi diri kita dari penyakit yang tiba-tiba. Artinya adalah bismillahilladzi la yadurru ma ismihi, dengan nama Allah yang tidak berbahaya dengan namanya itu, syai'un fil ardi wala fis sama', sesuatu apapun, baik di langit, baik di bumi ataupun di langit, wa huwas samiul 'alim, Allah Maha mendengar lagi mengetahui. Itu doanya, itu adalah artinya. Tapi kita baca arti atau cukup baca arti atau kita baca doa. Komposisi daripada obat ini, bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul 'alim. Ini komposisinya. Tidak bisa komposisinya itu diubah dengan bahasa Aceh, enggak bisa dicampur dengan yang lain. Memang obat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ini kita hafalkan, kita amalkan kapan? Pagi sore. Makanya ini masuk dalam zikir pagi petang yang diamalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zikir pagi dan petang hari. Ya. Pagi sampai berefek sampai sore, sore berefek sampai pagi. Terus kita amalkan ini. Jadi barang siapa yang belum terbiasa berdoa ataupun berzikir pagi dan petang, hanya cukup dengan Al-Fatihah saja selama ini, tambah sedikit ilmu pengetahuannya dan kebiasaan. Irabu khatib dia semayang Al-Fatihah 30 khatib. Tambah betul. Ilmu baik dari lagi zaman sampai inohan nan tagai ilmu. Jabut belajar lebih banyak. Dan amalkan lebih banyak, manfaat juga lebih banyak. Manfaat juga lebih banyak. Aku hantam pernah aku dengar zikir pagi dan petang. Bukan berarti tidak ada, kebiasaan kita tidak seperti itu, atau mungkin kita tidak tahu, tidak kita amalkan. Nabi ada mengamalkannya. Supaya kita tahu, jabutlah bahasanya. Lebut baru but. Baik lebut tapi hana but, anjir cik. Maka dibut dengan but, mengikat ini. Kita amalkan ini pagi dan petang. Ada sebenarnya beberapa doa yang lain ada. Panjang doa daripada zikir pagi dan petang. Tapi diantaranya ini adalah kami ceritakan khusus tentang permasalahan ini. Kalaupun nggak bisa yang lain, yang ini tolong diamalkan, apalagi dalam kasus seperti ini, kondisi yang seperti ini. Kemudian kita lihat yang mengajarkan doa ini itu Aban bin Utsman.
Beliau dengar daripada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan dengar daripada Nabi SAW. Jadi orang banyak tahu doa ini daripada Aban bin Utsman. Nah, kebetulan dengan takdir Allah, Aban bin Utsman ini ternyata beliau kena penyakit falij. Penyakit falij ini adalah penyakit stroke setengah. Stroke setengah. Kita tahu penyakit stroke ini datang tiba-tiba juga, tidak diduga. Nah, akhirnya orang-orang yang belajar doa ini daripada Aban, beliau pun akhirnya mereka pun mendatangi Aban dengan kondisi heran. Bayangkan seorang dokter yang selama ini kasih obat kita terhadap suatu penyakit, kemudian ternyata beliau sendiri kena penyakit itu, kan hiran tanya apa, hana gaji obat hijau gaduh hijau ke tanya mentang atau obat palsu hijau. Pertanyaannya dua, apa dia tidak minum obat itu, atau selama ini dia kasih obat kita obat palsu, katanya dia ahli penyakit itu, tapi ternyata dia pula yang kena. Lalu apa kata ketika ramai orang datang kepada beliau melihat bahwa beliau kok bisa terkena penyakit tiba-tiba? Katanya hadis Nabi kalau kita ucapkan itu enggak akan kena penyakit tiba-tiba itu, yang seperti itu. Lalu Aban bilang bahwa malak tandur ilayya fa wallahi ma kadzabtu ala Utsman wala kadzaba Utsman ala Nabi. Kenapa kalian heran? Aku tidak berdusta pada Utsman. Utsman juga tidak berdusta kepada Nabi. Nabi tidak berdusta juga. Jangan kalian pikir gak aku kena penyakit ini gara-gara mungkin Nabi gak pernah mengucapkan doa itu, tapi ini adalah dibuat-buat, doa yang dibuat-buat. Buktinya kamu sendiri juga kena gitu. Utsman tidak berbohong, Nabi tidak berbohong, dan kata beliau, aku juga tidak berbohong. Betul bahwa aku mendengar dari Utsman, Utsman pun betul mendengarkan dari Nabi. Ini doa daripada Nabi, betul memang. Kata beliau, pada saat hari aku kena penyakit ini, aku lupa mengucapkannya di waktu pagi. Pada saat itu aku kena penyakit ini. Untuk apa diriwayatkan ini? Supaya tahu bahwa ini mujarab memang. Yang mengajarkan sendiri itu kena gara-gara apa? Enggak mengamalkannya. Maka siapapun enggak mengamalkannya boleh akan kena seperti itu, kenapa tidak? Dan sebaliknya kalau dia mengamalkannya, insya-Allah tidak akan kena dengan izin Allah. Dan ini adalah doa bagi orang mukmin. Terus Ustaz, kalau orang non mukmin boleh enggak memakai doa ini? Boleh, kenapa tidak? Mukmin dulu baru kemudian pakai doa ini, baru bisa. Kalau enggak jadi mukmin, enggak masuk Islam, enggak bisa. Ya. Dan doa ini mujarab, insyaallah siapapun yang mengamalkannya, ya, insyaallah mujarab kalau diamalkan terus menerus. Ya. Jadi hana pun dia minta rantai bui, rantai saya untuk melindungi diri pada tubuh. Orang Aceh berada, ya. Jadi ilmu pada tubuhnya sudah ada pada Nabi SAW kan bak bui, ya. Pada sunnah Nabi kebai, yang minta ilmu kebai nyitak iman jarak bailut. Pada minta barang tebu juga ada baca. Hana datang lagi yang belum. Hana pernah oleh Nabi SAW. Nabi itu sendiri juga apa? Beliau terluka. Orang yang kebayang aja berarti kamu ikut Nabi. Ya. Nabi sendiri terluka. Ya. Bahkan siapa yang melukai beliau orang kafir. Terluka juga beliau rupanya. Ya. Kemudian doa Nabi SAW juga supaya terpelihara daripada segala bahaya makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu virus ini juga bagian daripada makhluk ciptaan Allah, ya. Jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ma laqitu min aqrabin ladaghatni al-barihah qala amma law qulta hina amsayta a'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq la tadurruk. Datang seorang laki-laki kepada Nabi berkata, "Ya Rasulullah, aku tidak menjumpai kalajengking tadi malam menggigitku." Di Arab itu, khususnya pada masa Nabi kan, ya, para sahabat tinggal di
di Madinah dan juga di sekitar kota Madinah yang kalau malam hari itu banyak kalajengking berkeliaran. Nah, di dalam gurun itu banyak kalajengkingnya. Kalau malam hari jalan tidak ada lampu, tidak ada, itu bisa digigit atau disengat, maaf ya. Nah, lalu seorang sahabat ini bilang, datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku tadi malam tidak ada yang menggigitku. Kata Nabi, kalau seandainya engkau menjumpai atau digigit oleh ataupun disengat oleh kalajengking, engkau mengucapkan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, maka itu tidak akan membahayakanmu. Buikap je tapi hanya akan berbahaya. Apalagi kalau seandainya diucapkan sejak awal, tidak akan pernah digigit atau disengat. Nah, Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa doa ini memang doa yang mujarab, kata beliau. Beliau sendiri mengamalkannya dan selama beliau mengamalkan itu tidak pernah digigit oleh kalajengking. Itu bukan doa supaya enggak digigit oleh kalajengking, bukan. Untuk semua yang diciptakan Allah supaya tidak membahayakan kita, termasuk manusia. Manusia yang pungo, manusia yang bangai, manusia yang cukup, macam-macam lah. Manusia juga ada yang lebih dahsyat dari kalajengking. Na urung pungo tiba-tiba ka dia cekak drone. Pakon. Na urung pungo tiba-tiba ka dia lead drone. Pakon. Itu makhluk ciptaan Allah juga, membahayakan diri kita, Amalkan doa ini, insya Allah tidak akan membahayakan daripada hal-hal yang atau makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita amalkan demi melindungi diri kita dan keluarga kita. Lalu doa daripada Nabi SAW juga yang merupakan doa pagar tubuh lah, kalau boleh kita katakan. Nabi berdoa di pagi hari dan juga di sore hari, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku meminta kepadamu pengampunan dan juga kesehatan, keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, aku meminta keampunan dan keselamatan fi dini, pada agamaku dan pada duniaku. Kemudian pada ahli wa mali, pada keluargaku dan juga pada hartaku. Allahumma astur aurati, ya Allah, tutup auratku, jaga auratku. Wastur rawati, wa amin rawati, dan jadikan aku aman dari rasa takut. Jadikan aku aman dari rasa panik. Orang panik, orang takut, orang cemas, dia aman, dia merasa tenang saja. Allahumma astur aurati wa amin rawati, tutup auratku, aibku, dan juga jadikan aku aman dari rasa takut. Kemudian Allahumma hfadni min baini yadayya, ya Allah, jaga aku dari depan. Wa hfadni min khalfi, dan jaga aku dari belakang. Wa an yamini wa an shimali, dari kanan, dari kiri. Wa min fawqi, dan dari atas. Wa a'udzu bi'azamatika an uqtala min tahti, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari serangan dari bawah, dengan segala keagunganmu daripada serangan dari bawah. Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Itu satu paket doanya, bukan terpisah-pisah, satu. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah sampai wa a'udzu bi'azamatika an uqtala min tahti. Itu adalah doa pagi petang juga yang kita ucapkan. Itu adalah untuk melindungi diri kita dan tubuh kita. Itu kebiasaan Nabi SAW mengucapkannya pagi dan petang. Jadikan momen ini untuk membiasakan diri untuk mengucapkan atau belajar doa pagi petang. Kalau mau tambah lagi, tambahlah dengan membaca pagi dan petang hari. Membaca Qul huwallahu ahad 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, dan Qul a'udzu birabbin nas 3 kali sampai selesai. Dengan Qul huwallahu ahad mendeng. Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad. Kasih onan tangai gurai juga. Baiklah dengar. Surat Ikhlas 3 kali, kemudian surah Al-Falaq 3 kali, surah An-Nas 3 kali. Ya, itu dibiasakan diucapkan oleh Nabi juga.
sallallahu alaihi wasallam, bagian daripada perlindungan diri kita, perlindungan tubuh kita dari segala yang membahayakan. Yakin ini adalah kebiasaan yang kita biasakan selaku seorang mukmin, yakin insyaallah akan lindungi diri kita. Karena kalaupun kita melindungi diri kita dengan sebab akibat, itu tidak cukup. Itu tidak cukup. Allah bisa saja menakdirkan telah kita melindungi diri kita dengan baik, kita berjumpa dengan seseorang yang penyebab daripada itu. Danyo peruh ipakat lingon juga ya pajuh bodrin. Ya. Pajuh bodrin. Jika berakon jika nanyo bodrin haji dan pajuh bahaya, tapi bak uronya juga hana mengatakan ya roh dan pajuh. Mungkin ada teruk. Padahal danyo hanya pajuh bodrin, contoh misalkan. Dengan doa-doa yang kita ucapkan, ini cin ham rumput ngau lagi nya. Nah saja danyo ham rumput. Banyak sekali faktor di luar daripada faktor yang kita perkirakan. Walaupun kita sudah ambil segala kewaspadaan, ada saja dalam hidup kita faktor-faktor tertentu, ya, dan banyak sekali faktor di luar perkiraan kita. Maka dengan doa ini, faktor-faktor yang tidak masuk dalam perkiraan kita, Allah jauhkan kita. Nah, itu dia. Jadi lengkaplah ya ikhtiar seorang mukmin dengan usaha plus dengan doanya. Kemudian bagian terakhir daripada ini, doa ini dari mana kami dapatkan Ustaz? Mudah dapatkan ya, ketik saja zikir pagi dan zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang. Ketik saja di mana? Di HP kita sendiri. Kalau enggak punya HP sendiri, minta HP orang lain sebentar. Enggak punya juga, minta punya anak kita sebentar. Tolong mana zikir pagi dan petang, atau ada aplikasi boleh di-download langsung, ada di situ pagi dan zikir pagi dan petang. Di antara doanya, kalau banyak doa di situ, ambil doa-doa ini saja dulu ya untuk kita amalkan hari-hari supaya kita terhindar dari penyakit-penyakit yang seperti ini yang kita tidak tahu. Boleh saja datang menghampiri kita secara tiba-tiba, dilindungi oleh Allah. Dan ajarkan juga kepada keluarga kita untuk berzikir pagi dan petang. Di antara zikirnya adalah yang penting yang kita jelaskan tadi. Apabila tidak muncul juga, udah saya ketik Ustaz, tidak muncul, paketnya habis ya, atau HP owner lah.